Dok, orang tua saya itu kan konsumsi vitamin yang katanya untuk proteksi ginjal, tapi kreatininnya kok tetap naik. Itu kenapa ya, Dok? Oke. Saya bahas ya. Halo Nevro Friends, ketemu lagi. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang cukup menarik dari seorang pasien. Katanya sudah mengkonsumsi obat untuk proteksi ginjal, tapi kenapa kreatininnya naik? Nah, obat-obat untuk proteksi ginjal ini kemungkinan besar adalah obat-obat suplemen asam amino esensial. Nah, obat-obatan suplemen asam amino esensial ini pernah saya jelaskan di video saya yang ini. Kalian bisa lihat dengan jelas ya. Jadi pada prinsipnya, obat-obat suplemen asam amino esensial itu memberikan alternatif protein pada orang-orang gagal ginjal kronik untuk mencegah kenaikan kreatinin yang terlalu cepat. Karena dengan menggunakan suplemen asam amino esensial itu protein yang dikonsumsi dari suplemen ini tidak dimetabolisme menjadi kreatinin. Tapi harus dengan catatan diet proteinnya harus sangat-sangat rendah. Karena kan sebenarnya ini sudah protein ya, tapi bentuknya itu asam amino esensial. Nah sekarang kenapa kok sudah konsumsi suplemen asam amino itu tetap kreatininnya naik? Nah ini menarik kalau dibahas. Yang pertama harus dilihat adalah tadi itu ya, harusnya kan kalau sudah mengkonsumsi suplemen asam amino esensial ini, diet proteinnya harus sangat rendah, yaitu sekitar 0,3 atau 0,4 sampai 0,5 gram per kilogram berat badan per hari. Jadi kalau lebih, malah sebetulnya beban proteinnya juga jadi tetap banyak. Yang kedua yang harus dievaluasi adalah apakah dosisnya sudah benar. Karena sebenarnya rekomendasi untuk mengkonsumsi suplemen asam amino esensial ini itu ada rekomendasi dosisnya ya, yaitu sekitar 1 tablet tiap 5 kg berat badan. Nah, biasanya kan orang tuh cuma minum 3 kali 1 tablet, 2 kali 1 tablet. Nah, kebanyakan pasti kurang ya, karena kan dosisnya adalah 5 kilogram itu 1 tablet. Jadi bayangkan kalau 60 kilogram berat badannya itu seharusnya dia mengkonsumsi 12 tablet. Tapi karena banyak sekali banyak sekali hambatan ya, entah dari masalah keuangan karena obat ini juga tidak murah ya, dan juga dari toleransi masing-masing orang. Kadang-kadang kalau minum terlalu banyak, minum suplemen ini terlalu banyak, ada yang efek sampingnya perutnya nggak enak, ada yang efek sampingnya malah pusing dan lain-lain. Karena kendala itu, akhirnya suplemen ini juga jarang bisa dikonsumsi sesuai dengan dosisnya. Nah, konsekuensinya pastinya juga efektivitasnya pasti akan turun ya. Ditambah dengan bila tidak diimbangi dengan diet protein yang benar, yang harusnya rendah yang harusnya rendah, mungkin masih banyak diet proteinnya. Kemungkinan yang ketiga adalah tidak baiknya pengendalian penyakit dasar. Jadi misalnya gagal ginjal kroniknya ini disebabkan oleh diabetes dan hipertensi. Meskipun sudah minum obat suplemen tadi, tetap harus dikendalikan dengan baik diabetes dan hipertensinya. Karena kalau gula darahnya tidak dikendalikan, tekanan darahnya tidak dikendalikan, maka kerusakan ginjal itu tetap akan terjadi meskipun sudah minum suplemen asam amino tersebut. Dan yang terakhir, harus dipastikan tidak ada kondisi akut yang bisa menaikkan kreatinin dengan cepat. Kondisi akut itu bisa dilihat di video saya tentang gagal ginjal akut. Jadi penyebab-penyebabnya yang pertama adalah dehidrasi. Pastikan tidak ada dehidrasi. Lalu yang kedua, ada tidaknya infeksi. Pastikan tidak ada infeksi berat yang bisa mengganggu fungsi ginjal. Dan yang ketiga, pastikan tidak ada konsumsi obat-obatan herbal atau suplemen yang tidak aman dan dikonsumsi tanpa resep dokter. Jadi gitu ya Nevrofriends penjelasannya. Kalau ada orang atau keluarga Nevrofriends yang sudah konsumsi obat-obat asam amino esensial yang dikatakan bisa menurunkan kreatinin atau mencegah perburukan ginjal tapi kreatininnya tetap naik, simak 4 faktor tadi.